Sebelum kita memulai jalannya acara ya, jadi kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Oke, teman-teman semua, berdoa menurut kepercayaan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, teman-teman semua, karena ini pertama kali kita ketemu ya, pasti teman-teman semua nggak tahu dong siapa nama saya. Oke, jadi teman-teman izin perkenalkan nama saya dulu ya. Izin teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Lutfi Aprilia, mahasiswa semester 6 Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Teman-teman ada yang pernah dengar nggak sih Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Ada yang pernah dengar nggak? Ya benar, itu universitas, salah satu universitas Islam yang ada di Kota Serang. Iya, tepatnya ada di Palima. Ya itu ikonik banget ya, karena emang tempatnya spesifik karena di pinggir jalan gede kelihatannya, apalagi kelihatannya kalau dari arah mana pasti ngelewatin Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, sebelumnya karena kita belum saling kenal, kan saya udah kenalin nama saya nih ya. Nah sekarang saya juga pengen tahu siapa aja sih nama-nama teman-teman semua ini. Oke, tapi saya punya games buat kita perkenalan teman-teman. Jadi gamesnya begini, contohnya ya, ini saya, nama saya Lutfi, hobi saya nyanyi. Nah abis itu kan ada teman-teman sampingnya nih. Nah misalkan selanjutnya nama saya Putri. Nah tapi sebelum nyebutin nama diri kita harus nyebutin nama teman sebelumnya lagi. Oke, jadi begini, namanya Lutfi, hobinya menyanyi. Nah habis dari ngejelasin teman sampingnya, kita ngejelasin nama kita sendiri. Oke, paham gak teman? Atau ada yang belum paham gimana cara mainnya? Jadi simpelnya itu dead simpelnya teman-teman. Kita kenalin nama teman kita sebelumnya, sehabis itu kita kenalin nama kita dan hobi kita juga. Jadi kita biar saling mengenal ya, sekalian berjalan langsungnya acara ini teman-teman. Gimana, setuju gak setuju? Pada paham ya? Oke, kita mulai ya dari sebelah pojok sebelah kiri ya, boleh kamu ya, dimulai dari kamu. Saya Leni, hobi saya masak. Namanya Leni, hobinya masak. Nama saya Eca, hobinya belajar. Namanya Eca, hobinya berenang. Namaku Neza, hobiku traveling. Teman, seperti yang bisa kita lihat ya, sudah terpajang di sini ini, kita akan membahas salah satu isu yang biasa kita dengar di keseharian kita, atau mungkin ada yang belum pernah dengar tentang isu catcalling. Ada yang belum pernah dengar juga ya? Oke, jadi kita bahas juga tentang catcalling ya. Ada yang tahu gak sih catcalling itu apa? Arti cat apa? Arti cat? Kucing. Calling, telepon. Ini bukan artinya nelpon kucing ya teman-teman. Bukan. Ini bukan artinya nelpon kucing. Ini tuh catcalling ini adalah salah satu pelecehan seksual. Nah, kalau teman-teman, kok bisa sih catcalling disebut dengan pelecehan seksual? Nah, kita akan membahas tentang catcalling ini di dalam presentasi ini teman-teman. Oke, what is catcalling? Apa sih itu catcalling? Nah, kita bisa baca ya. Catcalling merupakan
dan merangsang secara visual. Nah, kalau kita bisa ngelihat di sehari-hari ya, kalau misalkan kita lagi jalan sendirian terus ada nih cowok bergerumbul gitu kan, kayak kiu kiu neng neng mau kemana sih, cantik sendirian aja. Nah itu tuh termasuk catcalling teman-teman. Ini bisa kayak godaan secara verbal atau secara omongan ya teman-teman. Nah ini dilakukannya kenapa bisa di ruang publik, karena para pelaku catcalling ini gak kenal tempat, apalagi di ruang publik. Mereka gak malu buat melakukan pelecehan seksual ini teman-teman. Mereka kayak ya udah dengan percaya diri ngegodain orang yang bahkan mereka pun gak kenal gitu, orang asing, orang di jalan, cewek-cewek lagi lewat. Oke, jadi perilaku yang mengganggu dan membuat orang merasa tidak aman seperti apa yang telah disampaikan tadi, seperti siulan, godaan, kiu kiu neng kemana, cantik sendirian aja. Nah itu kan termasuk ke dalam catcalling teman-teman semua. Termasuk dalam kategori street harassment. Nah street itu kan bisa diartikan sebagai jalan umum ya teman-teman kalau dalam bahasa Indonesia. Harassment, jadi harassment ini adalah bentuk tindakan yang sering dianggap sebagai pelecehan seksual di tempat umum. Jadi street harassment, jadi kita merasakan pelecehan seksual ini atau perbuatan yang tidak menyenangkan bagi diri kita ini di ruang publik atau di jalan umum, di tempat umum yang umumnya dialami oleh perempuan, meskipun laki-laki bisa menjadi korban. Nah teman-teman, catcalling ini gak hanya kok bisa dirasakan oleh perempuan, laki-laki pun bisa menjadi korban dari catcalling. Fenomena pelecehan ini semakin memprihatinkan. Pelecehan tidak hanya terjadi di tempat tertentu, tetapi kini banyak kasus pelecehan yang dialami perempuan terjadi di tempat umum. Nah bahkan teman-teman ya, ini tuh bukan karena kita lagi lewat di gang sepi gitu terus kita digodain karena mereka lagi banyakan. Enggak teman-teman, bahkan kita lagi di keadaan ramai pun pelaku catcalling ini nih gak kenal tempat ya teman-teman ya. Jadi mereka melakukannya secara terang-terangan teman-teman. Nah terus catcalling bukan hanya sekedar teriakan atau siulan, tapi juga mengandung simbol-simbol dan isyarat yang digunakan untuk melecehkan korban. Simbol-simbol ini bertujuan untuk menggoda atau mengganggu dan merendahkan korban. Hal ini menciptakan pola komunikasi yang tidak seimbang dan penuh makna negatif. Panggilan manja dalam catcalling itu seperti cantik, sayang, seksi deh, sendirian ya. Nah ini kan kok bisa jadi dalam bentuk-bentuk simbol-simbol kayak baheno banget neng gitu, cantik amat, hidungnya mancung. Nah ini bisa jadi salah satu simbol-simbol catcalling teman-teman semua. Jadi kita harus mulai sadar ya dari sekarang, pelaku catcalling ini bisa bukan hanya dengan ucapan verbal, tapi juga bisa dengan simbol-simbol seperti menyerupai bokong, mohon maaf ya teman-teman, bokong atau yang lainnya. Itu bisa menjadi salah satu simbol dari catcalling, atau mungkin bahkan maaf ya teman-teman, payudara gitu kan ya. Misalnya ada bercanda-bercanda, wow gede banget gitu tuh, itu kan juga termasuk dari catcalling atau pelecehan seksual terhadap perempuan ya teman-teman. Terus kayak mau ditemenin gak, lagi sendirian kita jalan, cantik mau ditemenin gak. Nah ini juga termasuk catcalling
manusia. Setiap orang berhak atas hak sama dan toleransi serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Jadi kalau kita mulai merasakan takut, mulai merasakan tidak aman, mulai merasakan tidak nyaman, ini bisa terjerat hukum ya teman-teman di Indonesia. Di Indonesia ini isu catcalling belum mendapatkan perhatian yang memadai baik dari masyarakat maupun dari penegak hukum. Nah, perilaku ini seringkali dianggap normal atau bahkan sebagai bentuk pujian sehingga sulit bagi korban untuk mendapatkan perlindungan atau keadilan. Nah, jadi teman-teman, di Indonesia ini ya, isu catcalling ini atau pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik ini bahkan belum mendapatkan perhatian dari masyarakat. Bahkan ada yang menganggapnya normal atau wajar karena merupakan bentuk pujian kayak dipanggil cantik gitu. Tapi masyarakat ini gak memandang dari sisi korban yang merasa risih atau merasa tidak nyaman, atau bahkan kita gak pernah tahu orang-orang di jalan itu yang lewat ini mempunyai keberanian untuk keluar rumah aja. Dia harus memiliki keberanian yang kuat, mempunyai niat yang sangat bisa dibilang kayak niatnya tuh harus benar-benar niat baru dia bisa keluar dari rumah untuk berhadapan langsung di ruang publik gitu ya. Tapi orang-orang yang melakukan catcalling ini di berbagai negara termasuk Indonesia, kesadaran akan dampak negatif dari mendapatkan feedbacknya atau mendapatkan sanksinya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk catcalling. Kita singgung di awal itu ada selain dari verbal atau dari omongan, catcalling juga bisa kan dari simbol-simbol ya teman-teman. Nah, di sini ada pun bentuk-bentuk catcalling terbagi atas dua jenis, yakni verbal dan non verbal. Kita bisa lihat verbal ini yang diucapkan dan non verbal ini yang tidak diucapkan. Nah, di dalam penelitian Angelina Hidayat dan Yuki Setianti disebutkan bahwa catcalling verbal membawa pesan dari para pelaku kepada korbannya. Nah, ini udah jelas ya kalau verbal ini seperti panggilan-panggilan manja atau panggilan-panggilan seperti cantik, kiu-kiu gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Bentuk-bentuk catcalling verbal pun beragam, diantaranya pertama dalam bentuk nada yaitu suara kecupan. Nah, itu termasuk catcalling teman-teman. Oh gitu. Ciuman jarak jauh. Kiu-kiu. Feel ya. Itu maksudnya ke verbal ya kak? Verbal itu bisa seperti nada-nada, suara ciuman dari jauh atau siulan. Siulan kayak kita tahu kayak orang manggil ojek, fiwit itu. Tapi kalau orang manggil ojek kan berarti ini bukan termasuk pelecehan ya, karena kita mempunyai tujuan tertentu. Tapi kalau tujuannya diganti untuk menggoda orang asing di jalan, ini bisa termasuk menjadi catcalling atau pelecehan seksual. Terus selain itu ada juga yang terang-terangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban. Kemudian pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala yang dapat terkena catcalling. Nah, ini bisa kita lihat atau kita singgung di awal tadi. Catcalling ini tidak hanya bisa dirasakan oleh para perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban catcalling teman-teman. Ini kak nih temennya. Oh, jadi dia suka goda-goda ya. Katanya kiu cowok itu termasuk catcalling kak. Oh iya, itu termasuk catcalling tuh bilang. Oh hilaf ya, berarti jangan diulang lagi ya. Cewek doang ya, cowok juga bisa merasakan atau menjadi korban catcalling. Catcalling ini bisa dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan, tetapi pengalaman keduanya memiliki perbedaan. Perempuan lebih sering menjadi korban karena dalam banyak budaya masih ada kecenderungan melihat perempuan dari segi fisik atau penampilan. Hal ini membuat sebagian orang merasa berhak atau memberikan komentar, siulan atau panggilan yang sebenarnya tidak diinginkan. Selain itu, catcalling terhadap perempuan sering berkaitan dengan relasi kuasa di mana pelaku umumnya laki-laki secara tidak langsung menunjukkan dominasi di ruang publik. Nah, jadi laki-laki ini bisa sering merasa, wah laki-laki mah lebih atas daripada perempuan. Jadi mereka tuh merasa berhak menggoda para perempuan gitu kan ya teman-teman. Jadi laki-laki ini
banyak perempuan dan sering kurang diperhatikan pada laki-laki. Catcalling lebih sering muncul dalam bentuk candaan, ejekan atau komentar yang menyinggung tubuh atau maskulinitas. Kalau kita misalkan melihat perbedaan kan pasti orang berbeda-beda ya teman-teman, atau ada mungkin yang jalannya lumayan melambai gitu kan teman-teman. Ini kan bisa menjadi bahan-bahan para cewek-cewek catcalling para laki-laki juga teman-teman kan. Banyak banget nih. Iya. Nah, karena adanya stereotip bahwa laki-laki harus kuat dan tidak mudah terganggu, pengalaman ini sering dianggap sepele atau tidak serius. Nah, jadi perempuan juga bisa mandangnya kayak laki-laki mah dia aja kayak gitu doang mah harusnya kan kuat, nggak mungkin lah kayak gitu doang terganggu psikisnya gitu kan ya. Padahal teman-teman, kita kembali lagi kita nggak pernah tahu apa sih yang dirasakan korban, apa sih yang dialami sama korban, sehingga bisa jadi itu juga menjadi trauma bagi laki-laki teman-teman. Oke. Dengan demikian, catcalling bukan hanya masalah siapa korbannya, tetapi bagaimana perilaku tersebut mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap orang lain. Perempuan lebih sering terdampak karena faktor sosial dan budaya, sedangkan laki-laki juga bisa menjadi korban, tetapi tidak sering, tidak terlihat karena norma yang ada. Jadi kebanyakan memang korbannya itu perempuan ya teman-teman. Nah, ini
menjadi acuan kita ya teman-teman. Jadi bisa aja dengan video viral itu, dengan para pelaku yang terpampang di media sosial, ini bisa menjadi ancaman atau menjadi jeratan bagi para korban untuk tidak melakukan hal yang sama, dan untuk para orang-orang lain yang biasanya melakukan catcalling. Nah, kalau kejadian terjadi di tempat tertentu, misalnya kampus, transportasi umum, atau tempat kerja, kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang setempat agar ada tindak lanjut dan pencegahan ke depannya. Kalau di kampus kita bisa langsung kayak ke akademis atau ke pihak-pihak di kampus, misalkan orang ini nih sering ngegangguin kita atau sering ngegodain kita dengan bahasa-bahasa yang membuat kita tidak nyaman. Ini bisa dilaporkan kepada pihak kampus, atau misalkan di transportasi umum kepada satpam yang bertugas, atau di tempat kerja kita bisa melaporkan kepada atasan-atasan kita. Selain itu penting juga untuk membangun kesadaran di lingkungan, misalnya dengan berdiskusi atau mengedukasi teman. Nah, kalau kita misalnya punya teman, nah si teman ini pelaku catcalling, nah kita edukasi teman kita ini, gak boleh yang namanya catcalling ini dinormalisasikan. Kita kasih tahu nih, kan teman-teman semuanya kita udah belajar ya bahwasannya apa aja sih yang bakal dialami sama korban, apa aja yang dia rasakan sama korban gitu kan. Jadi kita bisa mengedukasi teman kita, ngasih tahu bahwasannya catcalling ini gak boleh dinormalisasikan. Terus kepada orang tua kita juga, kalau melihat ada yang di catcalling di tempat umum, bukannya harus diketawakan atau sebagai bahan bercandaan, tapi juga harus sebagai teguran agar tidak terjadi ke depannya. Seperti itu teman-teman.